katanya gini, silakan aja berpura-pura bisa gitu kan, sampai kita lupa kalau kita itu sedang berpura-pura katanya kan gitu. Sipulan senyuman. Jangan memikirkan apa yang akan ditulis, tapi tulislah apa yang ada di pikiran gitu. HS Project kembali diadakan podcast bersama narasumber yang suka menulis, kerap tampil di dunia jurnalis, selalu optimis dan tidak pernah pesimis. Selamat malam Bang Pauji. Selamat malam Bang. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Bang Pauji Fathurrahman ini seorang mahasiswa yang aktivitasnya juga sebagai seorang jurnalis. Tapi biasanya saya panggil beliau ini sebagai sebutannya Kak Uji gitu kan. Sehat ya Kak Uji? Alhamdulillah Bang, badan sehat. Oke Kak Uji, terima kasih nih udah datang ke sini. Saya juga terima kasih Bang, suatu kehormatan sudah diundang ke HS Project. Luar biasa. Sama-sama ya. Oke Kak Uji, kita hari ini bincang terkait jurnalis ya. Tapi bukan berarti jurnalis ini ada sebuah persoalan, bukan. Tapi ingin membuat sebuah motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang memang mempunyai hobi untuk menulis gitu. Ya. Oke teman-teman HS Project, bagaimana cerita Kak Uji terkait dunia pertulisan atau dunia jurnalis? Sebelum masuk ke hal tersebut, sejauh ini aktivitas Bang Pauji apa saja selain menulis atau di dunia jurnalis gitu Kak Uji? Jadi saya terkait jurnalis itu dijadikan sama saya itu aktivitas sampingan lah. Jadi tujuan aktivitas paling penting saya itu saya masih kuliah. Jadi masih fokus untuk kuliah, apalagi hari ini sekarang sudah menginjak di semester akhir. Jadi akhir-akhir ini jarang sekali gitu kan, udah agak jarang menulis gitu. Tapi dalam satu hari satu cerita itu. Tapi mohon maaf ini Kak Uji dipotong ya. Iya. Suaranya lebih dibesarkan sedikit lah. Ya siap Bang. Siap. Maaf ini Kak Uji dipotong. Nah sejauh ini asal mula Bang Kak Uji ya, asal mula Kak Uji terlibat dalam dunia jurnalis itu berawal dari apa gitu? Bisa ya kita tahu lah ya, namanya juga mahasiswa memang kalau hobinya berorganisasi kemudian hobi sana sini kan pasti aja menemukan relasi kan begitu. Tapi Bang Pauji memutuskan masuk dunia jurnalis juga sambil belajar gitu sebagai mahasiswa. Bagaimana asal mulanya Bang Pauji ini bisa memiliki hobi atau berminat untuk masuk dunia jurnalis gitu? Jadi sambil cerita aja ya Bang ya. Gak apa-apa, mau cerita, mau cerita pendek, mau cerita panjang. Awal mulanya kan. Iya. Jadi awal mulanya kayak gini Bang. Pada saat itu ada salah satu kakak tingkat di alumni SMK gitu kan. Alumni SMK berarti sebelum kuliah ya. Kan. Dia nyuruh ke saya gitu kan untuk menulis gitu. Nah di situ saya bingung gitu kan. Toh saya sudah bisa menulis gitu kan. Saya kira gitu kan tulis tangan ya kayak gitulah misalnya. Selayak Nabi diberi wahyu oleh malaikat Jibril kan suruh baca tapi bingung. Gitu. Jadi ikro gitu. Ya gitu kan. Ini tulis. Gitu. Ini tulis. Gitu. Saya bingung ternyata. Diberikan si wahyu ya. Tapi si wahyu masih ada nggak tuh? Oh, ada. Terus gimana? Ternyata nulis itu katanya bukan hanya sebatas tulis tangan dan sebagainya gitu kan, ada aturan mainnya gitu. Di situ saya memutuskan untuk ikut dia gitu kan, bahwasanya dia belajar, bahwasanya dia suruh saya ikut pelatihan di Promedia Teknologi. Tapi maaf nih dipotong ya, pelatihan itu pelatihan terkait jurnalis gitu? Ya, terkait jurnalis, penulisan dan sebagainya. Itu selama 1 minggu tuh. Di situ saya mulai tertarik lah gitu kan. Dari awalnya satu hari satu berita juga susah dulu mah gitu.
Insya Allah Awal-awal ya? Awal-awal gitu kan. Tapi makin kesini gitu kan, sambil dihayati gitu. Jadi enak ternyata dari situ gitu bang. Diresapi gitu. Diresapi. Dengan menulis kau akan membuka jendela dunia begitu kan. Nice banget itu bang. Ya. Nah, Kak Uji begini. Tadi menarik seperti yang Kak Uji sampaikan di awal, bahwa terikat atau tertarik dalam dunia jurnalis itu kan ada sebuah ajakan ya dari kakak tingkat. Iya. Nah, yang perlu di garis bawahi adalah posisi Kak Uji itu ketika masuk jurnalis ini, ketika diajak ya, Iya. udah jadi mahasiswa. Itu pas kalau nggak salah itu 1 bulan masuk maba lah istilahnya, pas maba gitu. Mahasiswa Mahasiswa baru. Tiga maba ya gitu. Tadinya saya menolak gitu kan, saya seolah-olah saya bukan basic saya di situ gitu. Ternyata makin kesini saya dikasih motivasi lah sama beliau, katanya gini, silakan aja berpura-pura bisa gitu kan, sampai kita lupa kalau kita itu sedang berpura-pura kan gitu. Jadi Kak Uji ini orangnya puitis juga ya, sering baca-baca caption kayak. Jadi Bukan baca caption bang sebenarnya, ya apa dong? tapi suka ada masukan dari temen kawan gitu kan, yang sering ngasih motivasi gitu. Nah, tapi Kak Uji yang menarik adalah dalam dunia jurnalis ini kan memang bebas berekspresi lah ya. Bebas berekspresi, yang penting tidak melanggar kode etik kan Iya. gitu. Tapi secara keprofesian kan dilindungi oleh undang-undang ya. Ya, undang-undang pers. Kan gitu. Nah, sejauh ini Kak Uji, saya perlu teman-teman ketahui juga kan, saya ini bukan orang yang baru mengenal Kak Uji gitu. Jadi saya sedikitnya mengikuti terkait Kak Uji dalam masuk dunia jurnalis, bukan berarti saya jurnalis ya. Nah, berawal daripada Kak Uji menulis itu kan, saya lihat itu Kak Uji menulisnya adalah terkait bocoran sinetron. Oh ya. iya itu bang. Bocoran sinetron, kemudian doa-doa, Iya. apa itu dan lain sebagainya ya. Nah, memang hal itu bagaimana bisa menulis itu dulu. Iya. Tapi sekarang saya lihat Kak Uji sudah menulisnya ke peristiwa gitu. Karena memang waktu itu ketika saya ingin memutuskan menulis suatu peristiwa, karena memang di situ harus adanya observasi, liputan dan sebagainya gitu kan. Saya belum siap untuk situ, jadi saya putuskan untuk menulis sinopsis terlebih dahulu, terus khazanah, sifatnya berita yang sifatnya khazanah terlebih dahulu gitu kan. Berita yang sifatnya khazanah dan sinopsis itu mudah dicari. Kalau sinopsis kan dicarinya dari cuplikan trailer gitu, video gitu bang. Terus Bocoran kalau sinetron gitu ya. khazanah kan bisa ngambil dari buku dan lain sebagainya gitu, enak juga gitu. Terkait doa. Iya. Waktu itu berita yang pertama kali terbit, yang berita sifatnya khazanah itu pertama terbit itu terkait 5 amalan sebelum sholat Idul Adha gitu. Wah, saya masih ingat sampai sekarang itu. Tahun berapa itu Kak Uji pertama masuk dunia jurnalis? Saya masuk tahun 2020 kalau salah. 2020, 2021, sekarang 2024 ya. Udah 4 tahun lah, lumayan lah. Kalau kredit motor udah lunas kan gitu. Bisa gampang ini, aduh. Nah, Kak Uji dalam menulis bocoran sinetron ya, Kak Uji kan banyak bocoran sinetron, kemudian doa-doa kan gitu, atau apa ya disebutnya, bukan bocoran doa-doa ya? Iya bukan bang. Bukan ya, kalau Tapi doa. biasanya keutamaan Keutamaan gitu. doa ya. Iya. Nah, ini sedikit kalau disebut vulgar ya, agak mengarah ke situ ya. Iya. Nah, pernah Kak Uji menulis misalnya kan berapa menit yang baik gitu? Pernah kamu menulis yang arah ke situ? Wah, belum pernah kalau Belum pernah untuk gitu. ke situ bang. Iya. Belum pernah. Soalnya kebetulan di media checklist biru juga tidak menerbitkan suatu berita yang memang sifatnya itu sifatnya apa sih, hot ya. Ya. Jadi enggak gitu. Jadi waktu itu kan pertama kali masuk ke media itu kan di media checklist biru. Jadi checklist biru itu menyediakan Checklist biru. iya bang. Jadi di checklist biru itu menyediakan hanya Tapi nggak apa-apa disebutnya ini medianya.
apanya? medianya ya. Oh, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa ya. Buat pengalaman kan, tapi kita nggak ngomongin juga ya. Ini kan sebagai motivasi buat teman-teman khususnya mahasiswa yang memang ingin belajar menulis kan begitu. Nah, sejauh ini selama 4 tahun sepak terjang Kak Uji dalam dunia jurnalis, ya tentunya pasti ada suka duka kan. Tadi terkait pertanyaan yang mengarah ke hoax itu hanya sebagai hiburan aja supaya kita nggak terlalu tegang gitu. Iya. Oke, lanjut Kak Uji. Nah, sejauh ini ya kalau memang suka duka pasti ada. Tentunya memang hal itu kalau disampaikan hari ini kan sebagai motivasi buat teman-teman yang ingin belajar dalam dunia jurnalis kan gitu. Iya. Nah, suka dukanya apa gitu selama menjadi penulis lah atau pewarta kan gitu. Kalau terkait suka duka ya susah juga ya bang. Cuman kalau ya dibilang suka sih suka gitu kan, cuman ada alasan tertentu lah. Karena memang saya ingin sekali gitu kan, apa ya, menjadi apa ya, orang apa sebutannya apa ya, lupa saya bang. Orang yang Apa ya, intinya saya ingin menjadi menjadi orang yang memang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya tadi tuh tentunya jurnalistik itu salah satu profesi ya. ya boleh dikatakan profesi, profesi. profesi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu. Informasi yang menyampaikan memberikan informasi. Termasuk dengan informasi bocoran sinetron juga ya. Iya. Yeah. Nah, memang Kak Uji, ya kita perlu ketahui juga kan gitu. Kalau menulis seperti bocoran sinetron kan, apalagi Kak Uji di media ya gitu kan. Iya bang. Jadi artinya melihat perkembangan zaman yang saat ini, kalau melihat bocoran-bocoran sinetron kan tentunya ada juga ya. Misalnya tinggal buka aplikasi seperti YouTube gitu kan sudah ada. Iya bang. Nah, sebagian besar menurut pandangan Bang Fauji terkait tulisan sinopsis ya tadi, itu masih relevan kan ditulis sampai saat ini gitu? Masih bang, karena memang pada dasarnya seseorang itu tidak hanya sebatas hobinya nonton saja, tidak, tapi ada sekian banyak orang yang memang masih hobi membaca gitu kan, lewat membaca gitu. Bahkan kata saya secara pribadi, kalau membaca suatu berita atau pencapaian dan sebagainya itu seolah-olah kita masuk ke dunia itu gitu bang. Masuk ke dunia yang ingin disampaikan yang iya gitu maksudnya. Nah, sejauh ini kan Bang Fauji menulis sinopsis itu berdasarkan riset juga kan di artikel-artikel atau jurnal ya, Iya. atau cuplikan lah gitu kan, yang kemudian itu dimuat dalam sebuah tulisan kan, menjadi informasi. Nah, perbedaan misalnya hari ini Bang Fauji sudah menulis peristiwa Sudah bang. Beralih ke peristiwa sekarang. Iya sudah. Enggak, tapi masih menulis cuplikan juga sinopsis Sudah enggak sih bang. sudah jarang lah. Nah, perbedaan daripada penulisan peristiwa kemudian dengan sinopsis itu perbedaannya di mana nih? Ya kalau sinopsis itu hanya sebatas hiburan lah. Ya, jadi hiburan lah. Tapi kalau peristiwa kan sesuatu hal yang memang urgent gitu untuk diketahui. Urgent. Ya. Nah, Bang Fauji, sekarang kan memang Bang Fauji ini fokus juga di peristiwa ya, berita-berita yang terupdate terkait kejadian-kejadian atau satu hal yang memang menjadi informasi terbaru dalam masyarakat kan gitu. Iya. Nah, mungkin tentunya secara risetnya juga berbeda ya. Kalau memang menulis sinopsis itu dapat disimpulkan juga, membaca saja juga cukup menjadi informasi ya. Iya Pak. Tapi kan kalau menulis peristiwa, membaca belum cukup menjadi informasi kan gitu. Iya Bang. Perlu sumber ya. Nah, Bang Fauji, selain Bang Fauji melihat peristiwa ini sangat penting untuk ditulis, ada juga kan pemberitaan-pemberitaan yang memang itu tidak valid gitu kebenarannya, seperti pemberitaan-pemberitaan hoax kan gitu. Akhir-akhir ini kan banyak berita-berita yang menjadi isu-isu kebohongan publik ya. Nah, sebagai wartawan atau sebagai pewarta, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya justru, sekarang kan tadi itu akibat banyaknya
yang disebut rilisan titipan dan sebagainya itu. Rilisan titipan. Ya, kalau secara pribadi gitu kan. Bagaimana Memang, itu? Nanti saya potong dulu. Bagaimana maksud dari rilisan titipan itu? jadi ada apa ya? Saya katakan seseorang yang memang Contoh ini kan. contoh ya, misalnya si Fulan nitip rilis ke saya misalnya. Si Fulan, Ya, si Cuman. si Fulan nitip rilis ke saya misalnya tanpa melalui liputan oleh saya gitu. Itu sangat ragu untuk di up gitu bang, karena memang yang dikhawatirkan ada keraguan di dalamnya karena memang gitu. Nah, antisipasinya itu kita harus terjun gitu bang ke lapangan. Artinya kita cari dulu siapa saja gitu kan orang yang memang terlibat di situ. Untuk perbandingan juga itu kan ya. Iya bang. Tapi kan kalau misalnya bentuknya opini ya, misalnya bentuk opini itu satu arah. Contoh misalnya saya menulis atau saya statement lah, Iya. katakan saya statement tentang sebuah kejadian pada satu perusahaan misalnya kan begitu ya. Tapi kan yang saya lontarkan itu opini. Bagaimana hal itu masih bisa dituliskan atau misalnya Bang Fauji ini harus tetap turun juga gitu? Turun juga bang. Turunnya itu ke saya atau ke yang terlibatnya. Jadi yang menanyakan tertuju ya? menanyakan perihal statement tersebut gitu. Berarti kalau konsepnya seperti itu ketika dimuat harus ada dua statement juga ya? Berarti kalau gitu. Bukan dua statement tapi dua berita. Iya, maksudnya satu berita dua pandangan kan gitu. Iya. Artinya misalnya judulnya demikian misalnya, diduga di perusahaan ini ada begini gitu kan. Iya bang. Kemudian saya sebagai masyarakat sipil melakukan statement. Nah, sementara juga Bang Fauji harus mengonfirmasi kepada perusahaan tersebut sehingga ditulis juga dalam berita yang sama. Iya, gitu bang. Sama saja sebetulnya. Tapi banyak yang terjadi juga ketika ya tadi ya rilis titipan itu beredar juga gitu. Tidak hanya di satu media itu. Nah, konsep daripada itu adakah gitu melanggar sesuatu hal? Ya sebenarnya kalau kita Ini kan mengarah ya gitu. Iya, kalau kita berbicara ini apa tadi itu terkait rilisan titipan ya. Iya, rilis Kalau titipan. berbicara terkait rilis titipan nih, kalau berbicara idealisnya emang itu salah satu bukan bang. Jadi gini, rilis titipan kalau kita belum yang namanya kan kalau di langkah-langkah pembuatannya itu ada yang namanya penyuntingan berita gitu kan. Jadi di situ fungsi penyuntingan berita itu untuk menguji kebenaran tersebut gitu, Bang. Gitu. Jadi jangan langsung ketika ada rilis titipan langsung di up gitu. Jadi kita baca terlebih dahulu rilisnya tersebut, apabila ada pihak terlibat kita ya terlibat. Artinya pihak terlibat ini pihak yang memang dituju ya? Iya, jadi yang dicantumkan ya, gitu memastikan bahwasanya rilis ini teruji kebenarannya gitu bang. Memang luar biasa ya ini Kak Uji ini dengan pengalaman yang cukup lumayan juga kan 4 tahun tadi di dunia jurnalis, sehingga memang paham betul kan terkait kode etik ya? Kode etik ya? Kode etik ya. Pelanggaran mungkin kode etik aja ya kalau di wartawan ya, yang mengarah gitu kan. Iya, justru kita harus bertuju pada kode etik bang. Iya, kode etik diciptakan agar ada batasan, Iya. Begitu kan. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya bang, benar. Nah, Kak Uji balik lagi tadi ke sejarah perjalanan Kak Uji ya, mahasiswa yang aspiratif, kerap menulis kan gitu. Mudah-mudahan tetap di jalan yang memang menyuarakan isu-isu yang mengarah kepada kebenaran kan. Insya Allah bang. Tidak hoax Ya, kan. insya Allah bang. Nah, sejauh ini Kak Uji aktif di berapa media ya?
Tapi untuk saat ini saya aktif di media Bidikinet, Pak. Bidikinet. Ya, Bidikinet. Jadi Bidikinet itu salah satu portal media yang ada di Indonesia yang untuk apa ya? Untuk untuk mengawal isu-isu kampus ataupun kegiatan-kegiatan kampus dan sebagainya. Berarti itu media pemerintah itu kan? Bukan, Bang. Oh, bukan ya. Bukan. Jadi media yang memang dikhususkan untuk kegiatan seputar mahasiswa, Iya. begitu. Tapi sinopsis terkait mahasiswa juga ada ya? Sinopsis terkait mahasiswa. Ada aja Bang ini, aduh. Atau ya kan misalnya kan kayak tipe-tipe mahasiswa malas, gitu kan. Malas belajar karena putus cinta, karena nggak punya saldo, nggak bisa nyepin kan gitu. Bisa aja ya, ini kan anekdot. Gitu. Nyepin maksudnya gimana Bang? Ya nggak tahu lah, itu boleh di searching ya. Nah Kak Uji, selain dibidikin, memang kan perjalanan Kak Uji itu tadi dari berangkatnya Ciklus Biru ya? Iya Bang. Ciklus Biru, kemudian ke Sultan News Bang. Sultan News. Iya, Sultan News. Itu Serang ya? Iya. Nah Kak Uji begini, selain daripada dunia jurnalis, Kak Uji juga kan dalam tadi ya yang saya sampaikan terkait riset terkait Kak Uji ini, Kak Uji juga aktif di organisasi mahasiswa juga ya? Iya Bang. Di organisasi apa itu? Kalau di kampus pribadi sih, kalau organisasi intra saya masuk di unit kegiatan olahraga UKO disebut. UKO ya? UKO. UKO gitu? UKO Bang, bukan UKO, UKO. Iya, Iya. UKO. Iya, UKO. Saya kira UPO. Kalau di luarnya itu saya aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam, Ya, HMI ya? HMI. Berarti Kak Uji ini orang yang aktif ya dalam membagi waktu juga kan? Kuliah, berorganisasi, dan berjurnalis kan gitu kira-kira. Nah Kak Uji, Iya Bang. tadi yang perlu saya tanyakan ya, ini kan konten ini dibuat karena untuk menggali potensi-potensi daripada khususnya di mahasiswa ya, Iya Bang. mahasiswa yang ingin memiliki minat dan bakat dalam dunia menulis kan gitu, atau dalam arti jurnalis ya. Iya. Tentunya kan kita ketahui bersama di setiap kampus juga kan sekarang ya mungkin nggak seluruh kampus ya, tapi ada lah di setiap kampus itu organisasi yang meningkatkan kapasitas mahasiswanya untuk mengetahui dunia menulis ya atau jurnalis kan. Kak Uji sendiri kan kalau secara organisasinya nggak masuk ya ke organisasi jurnalisme ya di kampus ya? Enggak Bang. Iya, tapi kan punya ketertarikan sendiri Iya. dalam dunia jurnalis. Nah, pesan Kak Uji kepada teman-teman mahasiswa yang memiliki minat dan kemauan gitu kan, atau sebetulnya sama saja ya, kepada dunia jurnalis ini seperti apa ya? Tapi sejauh ini sebelum menjawab itu ada juga mahasiswa teman atau mahasiswa di bawah angkatan Kak Uji yang menanyakan ke Kak Uji sharing-sharing terkait dunia jurnalis. Iya, ada sih Bang. Sebagian teman lah, sebagian kawan lah yang menanyakan terkait istilahnya penasaran lah, kepo lah emangnya kalau bahasa sekarang itu, kepo terkait dunia jurnalistik. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan yang memang minat terhadap dunia jurnalistik, mending langsung terjun gitu. Jadi kita mending langsung terjun agar kita lebih tahu lebih dalam lagi gitu dari jurnalistik itu. Tapi kan begini, kalaupun memang disampaikan mending langsung terjun, kan tidak semua mahasiswa itu tahu caranya kan gitu. Jadi maksudnya terjun itu langsung action gitu Bang, Action. langsung action ikut pelatihan dan sebagainya gitu. Tapi memang kalaupun ada pelatihan-pelatihan ya seperti yang Kak Uji ikuti ya, Iya. pelatihan-pelatihan terkait jurnalis itu memang bisa terbuka untuk umum juga. Bisa Bang, Bisa. bisa Bang. Yang penting kita
kalau pribadi sih waktu itu yang penting kita sudah sudah direkomendasikan oleh satu media ya. Berarti sama saja dong kalau gitu, harus direkomendasi dari media tertentu juga kan. Ya tapi bisa aja sih bang, karena memang Tapi begini, kalau nanti saya potong ya, saya waktu semester 1 kuliah itu saya pernah mengikuti seminar, bentuknya bukan pelatihan ya. ya, Itu seminar temanya itu bebas ngetik tapi jaga kode etik gitu. ya, Itu mengarah ke jurnalis juga, karena memang kan membahasnya terkait tulisan ya, tulisan baik di media sosial waktu itu lebih ditepatkannya, karena kan maraknya saat itu undang-undang ITE ya. iya, iya. Nah, Kak Uji begini, terkait pemberitaan atau terkait penulisan, adakah gitu kan sebuah berita atau sebuah tulisan yang sekiranya tulisan tersebut mengarah kepada pelanggaran kode etik, adakah? Ada bang. Seperti apa itu Ya, contohnya? contohnya itu dia menulis suatu berita yang memang dia tidak bersumber. Tidak bersumber. Tidak bersumber. Jadi jadi suatu berita yang memang masih ada keraguan gitu bang, belum teruji kebenarannya. Tapi kan tentunya kalau sebagai jurnalis ya, Iya. sebagai jurnalis lah, saya melihat sebagai jurnalis itu kan tentunya nggak mungkin menulis yang tidak bersumber kan gitu. Nah, Tapi kan banyak bang yang suka ada yang biasa disebut dengan rilisan titipan ya kan gitu. Jadi dia tanpa menguji kebenarannya dia langsung apa aja gitu kan. Secara kode etik kan itu bagian dari pelanggaran. tapi kalau rilis titipan begitu kan banyak juga ya. Misalnya kayak satu rilis dibuat oleh, contoh misalnya kayak saya nih, Iya, misalnya saya sebagai mahasiswa kemudian saya nulis ya, iya, itu kan bentuknya rilis. Kemudian saya titip ke Kak Uji, sebagai Kak Uji ini wartawan, saya kenal dengan Kak Uji, saya nitip rilis ke Kak Uji. Kemudian saya titip lagi ke wartawan A, wartawan B, wartawan C gitu, sehingga memang berita yang saya buat atau tulisan yang saya buat itu keangkat gitu di berbagai media. ya memang seharusnya kalau seperti itu ketika memang abang ini contohnya ya, abang ini contohnya ngirim satu rilis ke saya misalnya, kemudian ngirim ke orang lain gitu kan, ya memang seharusnya orang yang menerima rilis itu harus mengkonfirmasi seseorang yang memang terlibat di rilis itu gitu. Ya pasti karena memang ketika saling mengkonfirmasi pasti ada gaya bahasa ataupun gaya kalimat yang memang berbeda gitu. Tidak mungkin sama ya Tidak mungkin dengan sama. apa yang misalnya saya kirim. Ya, walaupun satu kejadian, walaupun satu peristiwa gitu kan, ketika memang kita konfirmasi langsung, terjun langsung, pasti ada perbedaan gitu dalam gaya bahasa penulisan gitu. Tapi dari judul juga mungkin ada yang berbeda nantinya ya. Iya bang. Nah Kak Uji, selain daripada penulisan itu, saya riset juga ya, Kak Uji ini kan memang sejauh ini dengan pengalaman 4 tahun ini kan sudah berbagai media yang Kak Uji jejaki ya, Kak Uji ikuti atau Kak Uji ikut sertakan diri dalam media itu. Nah, berangkat daripada satu media yang membuat Kak Uji sebagai pondasi pengalaman menulis ini kan tentunya tadi ya karena memang diajarkan. Nah, kalau boleh tahu gitu, di media mana Kak Uji pertama menulis? Pertama saya menulis itu di media Checklist Biru bang. Checklist Biru, kemudian setelah itu masuk juga ke media Sultan News, ya Sultan News, kemudian Bidikinet, kemudian habis itu masuk lagi ke Berita Raya bang. Berita Raya Ya Berita Raya. Berarti 4 tahun di dunia jurnalis dan 4 media yang dijejaki ya.
Berarti kalau dihitung kan 1 tahun di sini, 1 tahun di sini, 1 tahun di sini, cukup lah ya untuk pengalaman yang luar biasa. Nah, dengan pengalaman yang cukup banyak lah dalam dunia jurnalis atau dunia menulis kan gitu. Kak Uji memang tidak memiliki niat untuk menulis yang dijadikan buku gitu. Tulisannya yang dijadikan buku. Ya sebenarnya untuk target sih ada gitu kan, cuman belum belum merasa mampu ke situ gitu. Belum cukup waktunya gitu. Karena memang membutuhkan waktu yang lama gitu bang. Ya saya rasa waktu 4 tahun itu belum cukup gitu bang. Waktu 4 tahun aja belum cukup ya. Tapi ke depan, ini kan Kak Uji sudah lulus belum kalau boleh tahu secara mahasiswanya? Ya belum bang, kebetulan belum. Sekarang itu di semester akhir. Sekarang semester akhir ya? Semester akhir. Mau lulus ya? Insya Allah tahun ini juga bang. Kita doain Kita aja. doakan semoga lulus sesuai skema ya. Nah, Kak Uji begini, terkait pengalaman yang Kak Uji miliki selama 4 tahun yang kita sebut cukup, ke depan setelah Kak Uji secara pendidikan selesai, masihkah akan meneruskan karir di jurnalis ini? Ya insya Allah bang, konsisten lah. Konsisten ya. Apalagi ke depan memang tidak ada waktu yang terbagi ya mungkin ya, kecuali kalau sudah beristri kan gitu, apalagi sudah punya anak gitu. Nah Kak Uji, Ya, bang. begini ya, yang ingin saya tanyakan adalah secara penulisan berita atau kita menulis berita nih, selama Kak Uji berpengalaman di dunia jurnalis, adakah gitu kan, adakah runtutan terkait penulisan berita? Iya, iya. Yang pertama kan kita harus sebenarnya ada langkah-langkah tertentu ya. Iya. Ada langkah-langkah tertentu untuk membuat suatu berita. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi, terus mencari fakta dan lain sebagainya buat dijadikan bahan berita gitu bang. Kemudian setelah itu kita buat yang namanya kerangka berita gitu kan. Kemudian setelah itu penyuntingan berita dan lain sebagainya gitu bang. Ada langkah-langkah tertentunya gitu. Dan itu diajarkan di pelatihan jurnalis? Iya, itu diajarkan langkahnya itu. Karena memang kalau kita sudah masuk ke dunia jurnalistik itu, kita menulis itu harus sesuai dengan kaidahnya. Kaidah penulisan ya? Kaidah penulisan. Contoh kecilnya kalau di dalam judul itu harus memiliki yang namanya subjek, predikat dan objek gitu bang. Jadi ada aturan mainnya gitu. Berarti relevan juga ya pelatihan yang saya ikuti ya, bebas ngetik tapi jauh berbeda gitu kan? Iya mungkin gitu. Ya tapi saya punya tuh sertifikatnya, sampai sekarang juga masih ada sih. Nah Kak Uji, begini, terkait masih penulisan ya. Iya. Kemudian kita geser ke kode etik kan gitu. Nah kalau boleh tahu kode etik terkait jurnalis itu apa aja? Iya, untuk kode etik tersendiri gitu kan, yang termasuk pelanggaran etik ya. Iya ya. Yang termasuk pelanggaran etik itu salah satunya itu plagiat Bang. Plagiat salah satunya. Ya karena memang kalau kita udah plagiat, kemudian karena memang kalau kita sudah dicap plagiat ya kita bisa dituntut juga karena nggak ada undang-undangnya, nggak hak cipta. Tapi untuk mendeteksi copy paste ya, copy paste itu dari mana terdeteksi copy pastenya? Kadang-kadang kan misalnya ada satu peristiwa nih, iya, misalnya ada kebakaran di satu tempat, kan semua juga akan pemberitaan hal itu gitu. Iya, maksudnya bukan berarti menerbitkan suatu berita yang sama ya, tapi kita menggunakan hak cipta orang lain gitu. Hak cipta orang lain itu yang termasuk pelanggaran etik. Termasuk rilis titipan yang tadi dibahas, masuk nggak itu?
apa rilis titipan. rilis titipan, ya selagi dia tidak menguji kebenarannya ya itu termasuk pelanggaran kode etik ya, Bang. Jadi selain copy paste juga perlu validasi ya. Iya, butuh validasi juga ya, biar teruji gitu kan kebenaran. Seperti nama Kauji gitu. Yang menariknya Kauji begini kan, mahasiswa kan hari ini setiap tahunnya kan zaman itu berkembang ya. Iya. Teknologi semakin pesat, tentunya kan mahasiswa juga perlu menyesuaikan dengan peranannya sebagai agent of change, agent of control dan lain sebagainya. Iya. Salah satunya kan Kauji juga menempuh hal itu kan, menjadi menjadi jurnalis ya, untuk menepis perkembangan tadi kebohongan publik kan. Ini kan rentan dengan kebohongan publik ya dalam pemberitaan itu. Nah, terjadinya pembohongan publik atau adanya suatu pemberitaan yang hoax itu diakibatkan karena apa gitu? Maksudnya Bang? Iya, kebohongan publik ini tercipta karena apa gitu? Kan biasanya kan begini, wartawan atau jurnalis memberitakan sebuah peristiwa sesuai dengan validasinya. Iya. Tapi ada juga ya gitu kan, pemberitaan yang memang itu berdasarkan kebohongan gitu. Ini dalam pandangan Kauji gitu, saya tidak membenarkan Kauji versinya gitu. Ya. Jadi kalau Pandangan aja. Kalau pandangan pribadi itu diakibatkan apa ya? Diakibatkan Kegabutan gitu. kegabutan Bang, tapi dia hanya apa ya? Dia menulis gitu kan, menulis berita, tapi dia tidak apa ya? Tidak memvalidasinya gitu. Berarti satu berita yang tidak divalidasi juga bisa dikatakan itu hoax ya. Hoax ya. Hoax ya. Ya, Hoax. Gitu ya. Berarti apalagi mahasiswa sebetulnya perlu juga ya mempelajari hal-hal terkait pemberitaan itu ya. Iya, sebenarnya kan sekarang itu banyak publik yang apa ya? Terjebak oleh berita-berita hoax tersebut Bang. Ya, justru itu. Dalam pandangan Kauji sendiri, pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat terkait pemberitaan hoax ini kan kadang-kadang diserap ya. Iya. Nah, untuk pesan Kauji sendiri bagaimana? Jadi untuk masyarakat. Boleh pesan kan Jadi gitu. untuk masyarakat ya, kawan-kawan sobat Has Project, kita jangan mudah percaya kepada suatu berita yang memang belum teruji kebenarannya ya. Apalagi berita yang memang tidak bersumber gitu, tidak bersumber. Jadi kita harus pastikan dulu berita tersebut kebenarannya, sehingga berita tersebut benar-benar apa ya? Bukan, sehingga berita tersebut benar-benar apa namanya? Valid ya. Gitu Bang. Itu luar biasa ini Kauji ya, dengan pengalaman yang cukup. Kalau ngumpulin mas kawin kan sudah berapa gram kan gitu, 4 tahun gitu ya. Kalau kredit motor tadi lunas, ngumpulin mas kawin sudah berapa gram kan. Nah, Kauji menariknya, saya melihat Kauji ini kan enjoy aja ya. Iya. Di dunia jurnalis ya. Enjoy lah Bang. Ya Padahal memang secara suka duka ada lah tentunya ya. pasti Bang, dimanapun itu kita berada, yang hanya suka duka pasti ada aja. Ada aja. Iya. Nah, kalau untuk tadi ya, kalau untuk penghasilan sendiri adakah? Iya, kalau gimana ya, kalau untuk penghasilan itu saya katakan kalau untuk kuota internet itu ya ada aja gitu Bang. Untuk modal apa namanya? Untuk modal ngap berita ada aja Ya, karena rezeki ada yang ngatur kan. Iya. Enggak dari sini, enggak dari sini kan gitu. Iya enggak sih? Benar Bang, benar. Tapi sejauh ini Kauji, kalau terkait membuat berita ya berdasarkan pengalaman pribadi, pernahkah? Belum pernah Bang sampai saat ini. Kalau saya dari tahun 2020
Sampai sekarang itu kalau menulis berita itu pasti berdasarkan sumber. Sumber. Iya, berdasarkan sumber, tidak berdasarkan tidak berdasarkan pengalaman pribadi. Ada juga berdasarkan pantauan sendiri. Kalau pantauan sendiri itu ada kemana? Nah tadi bicara soal sumber ya. Ya. Sumber itu kan yang bisa divalidasi. Iya. Kan gitu. Sekarang kan banyak ya, seperti aplikasi-aplikasi ya, tentunya misalnya kayak seperti Instagram, Iya. kemudian TikTok, Iya. kan, dan lain sebagainya ya. Itu kan juga suka memuat berita-berita kan. Iya, Bang. Nah, aplikasi tersebut yang memuat berita, bisakah itu dijadikan sumber? Masuk nggak dalam sumber itu? Iya. Kategori sumber itu? Masuk, Bang. Masuk juga ya? Masuk juga masuk. Ya, justru waktu itu saya waktu pas masih zamannya menulis sinopsis gitu kan, saya sumbernya itu dari cuplikan video dari YouTube gitu. trailer gitu. Berarti sinopsis ini ditulis, kalau bahasa film itu coming soon ya, yang akan datang gitu ya? Ya Bocoran lah kan gitu. bocoran. Tapi kalau Kak Uji sendiri pernah menulis terkait berita hot enggak sih? Apa? Berita hot. Kalau berita hot belum pernah, Bang, kalau ke situ. Gitu, Bang. Belum pernah ya? Iya. Udah menikah belum? Belum, Bang. Barangkali sudah gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Durasi. Kan gitu. Tapi Kak Uji begini, saya juga riset-riset terkait Kak Uji ya. Iya. Selain daripada aktif di organisasi mahasiswa, kemudian sebagai mahasiswa, dan juga aktif di dunia jurnalis kan. Kak Uji juga kan kemarin tuh saya lihat hasil informasi yang saya peroleh terkait Kak Uji juga sempat melakukan bimbingan ya, atau membimbing murid-murid gitu untuk mengikuti O2SN. Oh iya. Gimana itu? Waktu pas ini ya Kemarin kan baru-baru ini kan? baru-baru ini masih hangat lah. Iya. Oh masih hangat, kalau berita masih hangat kan? Masih hangat ya. Ya hanya sebatas simpatisan saja sih, Bang, ke sekolah gitu kan, mentransfer ilmu yang kita miliki gitu kan, ya gitu. Gitu ya. Ya. Berarti sebagai tenaga pengajar juga? Kalau dibilang tenaga pengajar bukan sih, Bang, ya. Hanya sebatas simpatisan tadi itu, Bang. Simpatisan itu guru bantu ya? Masuk nggak sih kalau guru bantu? Enggak juga ya? Iya, turut kontribusi lah, Ikut serta gitu. ikut serta. Memang kalau boleh tahu jurusan kuliahnya apa atau yang diambil? Olahraga, Bang. Ya, olahraga fakultas keguruan. Fakultasnya? Iya, Bang. Oke. Ya mudah-mudahan sukses lah Kak Uji ya. Insyaallah, doanya aja, Bang. Pesan kepada mahasiswa yang ingin belajar menulis? Ya intinya pesan untuk para mahasiswa khususnya dan umumnya untuk semuanya ya, bagi teman-teman yang memang minat dalam menulis gitu kan, intinya tetap semangat, jangan memikirkan apa yang akan ditulis, tapi tulislah apa yang ada di pikiran. Jadi jangan memikirkan apa yang akan ditulis, tapi tulislah apa yang ada di pikiran gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke Kak Uji, terima kasih sudah datang ke sini ya. Iya, Bang. Sudah berbincang, sudah berbagi informasi, dan sudah berbagi pengetahuan di sini ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang berminat menulis. Demikian bincang santai hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam HS Project.